selamat hari Minggu, selamat pagi Jemaat Victory Outreach, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Sungguh kami begitu diberkati melihat saudara yang begitu setia datang beribadah di hadapan Tuhan. Saya begitu percaya pagi hari ini setiap kita akan diberkati dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa Tuhan berkuasa melakukan segala sesuatu. Mari pagi hari ini kita mau bersiap, kita buka hati kita buka telinga kita buka hidup kita sepenuhnya untuk kita boleh menerima berkat, kita menerima arahan, kita menerima begitu banyak yang sudah Tuhan siapkan di pagi hari ini untuk bisa kita terima. Lihat saudara pada pagi hari ini, saudara masih ada, saudara bertahan, semua jelas hanya karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, dimanapun saudara saat ini, pagi hari ini, mari kita mau berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita untuk setiap pekerjaannya yang luar biasa, untuk setiap penyertaan kasihnya yang luar biasa bagi saya dan saudara. Kita percaya Allah yang menyertai kita kemarin adalah Allah yang juga akan menyertai kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari pagi hari ini saya undang untuk setiap kita boleh membuka hati kita sekali lagi untuk kita boleh beribadah dan kita menerima setiap apapun yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya undang setiap saudara untuk kita bersama-sama semakin masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama beribadah. Kita percaya Tuhan bekerja melalui pagi hari ini, melalui ibadah kita. Terima kasih saudara, mari kita mau beribadah. Selamat beribadah. Haleluya. Shalom, selamat pagi seluruh jemaat Victory Outreach Bandung, dimanapun saudara berada, juga Victory Center Papua. Kami bersyukur bahwa hari ini kita masih bersyukur bersama-sama, kita masih bisa bernyanyi bersama-sama. Saudara siap untuk menyembah Tuhan? Yes, amin. Saudara siap untuk menyembah, berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita sekali lagi. Amin. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini, karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau akan mengurapi setiap kami, Roh-Mu tercurah bagi kami pada hari ini. Juga Engkau curahkan Roh-Mu bagi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapak, kami siap untuk menyembah Engkau. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan, amin. Kita sama-sama mau katakan, Roh Kudus tercurah. Come on church. Curah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja.
gerakan roh Allah di sini. Come on church. Ada gerakan roh Allah di sini. Di mana? Di timur. Di timur. Hey. Hey, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Angkat lagi. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di timur, hey. Utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Serukan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi kita katakan Hosana, 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 Hosana. Terpuji, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Terpuji, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah seluruh sorak-sorai kami hanya bagi Engkau Tuhan. Yes, Lord. Thank you Jesus. We want to worship you Jesus. We want to worship you Holy Spirit God. We want to say, come Holy Spirit in this place. And let your anointing fall on us, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come, Holy Spirit, come in your light. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul,
Yes, Jesus, we worship you, God. We worship you. We worship you, Kami menyembah Engkau, Tuhan. Kami menyembah Engkau, Bapa. Pagi hari ini kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau, Tuhan. Kami berdoa untuk Engkau terima seluruh penyembahan kami, Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Kami mengasihi Engkau, Bapa. Kami mengasihi Engkau, Holy Spirit, God. Dan biarlah pagi hari ini setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelur bahwa Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. Yes, Jesus. I exalt thee. I exalt thee. Sama-sama kita katakan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Masih di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari, apapun situasi saudara, apapun yang sedang saudara gumulkan, apapun yang sedang saudara hadapi, saya tidak tahu persis. Tapi saya begitu percaya bahwa Allah kita, Allah yang luar biasa, yang mengetahui sampai kedalaman hati kita. Dan izinkan pagi hari ini, saya berdoa untuk saudara dimanapun saudara berada, dan kita mau percaya, kita mau sepakat bahwa Tuhan akan mendengar setiap doa-doa kita. Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Mari dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, kita mau sama-sama angkat tangan kita mau sama-sama berdoa, kita mau naikkan setiap petisi-petisi kita pada pagi hari ini untuk Tuhan boleh mendengar setiap doa-doa kita. Mari saudara, kita mau satukan hati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang luar biasa atas kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang
selalu sempurna Tuhan. Kami begitu percaya, kami memiliki Allah yang besar, kami memiliki Allah yang penuh kuasa, kami memiliki Allah yang lebih besar dari apapun yang sedang kami hadapi saat ini. Dan pada pagi hari ini hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan di Victory Outreach dimanapun berada saat ini. Apapun situasi jemaat Tuhan yang sedang mereka hadapi, saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang sedang dalam masalah, yang sedang dalam pergumulan berat di area pekerjaan, di area pernikahan, di area keluarga, di area apapun Tuhan, kami ditaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami begitu percaya Bapa, Engkau Allah mampu memulihkan, Engkau Allah mampu memberikan jalan keluar yang terbaik, Engkau Allah yang mampu memberikan terobosan bagi setiap jemaat Tuhan. Kami begitu percaya mukjizat Tuhan masih nyata hingga saat ini. Dan biar jemaat Tuhan, apapun kondisinya saat ini Tuhan, kami pun percaya berserah penuh kepada Engkau, karena kami yakin, kami percaya Engkau Allah yang punya kuasa, Engkau Allah yang sumber kekuatan kami, Engkau Allah sumber sukacita kami, sehingga apapun yang sedang kami alami saat ini membuat kami semakin mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami mau terus bersukacita di dalam Tuhan, karena kami tahu siapa yang memegang tangan kami, siapa yang ada bersama-sama dengan kami. Dan untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang sakit, apapun yang sedang kesakitan yang sedang mereka alami ya Bapa, kami percaya bilur-bilur-Mu yang ajaib mampu menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada sakit, tidak ada virus yang lebih besar daripada kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan sembuhkan dengan sempurna. Dan biarlah setiap jemaat Tuhan boleh kembali sehat dan boleh kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, kami terlalu percaya Tuhan Allah yang mendengar setiap doa-doa kami. Engkau Allah yang kami percaya akan melakukan setiap perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang berkekurangan. Tuhan, kami begitu percaya Engkau Allah yang sangat kaya, Engkau punya segala sesuatunya, dan kami percaya Tuhan akan mencukupkan setiap apapun yang dibutuhkan oleh jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Kami memanggil Engkau Jehovah Jireh, Engkau yang akan mencukupkan setiap apapun yang kami butuhkan. Kami memanggil Engkau Immanuel, Engkau Allah yang selalu berserta dengan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap doa kami, setiap pergumulan kami yang tidak terucapkan. Kami percaya Tuhan yang mengetahui sampai kedalaman hati kami, dan Engkau Allah yang akan terus setia menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap doa kami, setiap jemaat Engkau Tuhan di Victory Outreach ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua yang percaya dan sudah menerima jawaban doa, katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, kita begitu percaya ketika kita berdoa, Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Dan ketika kita berdoa, Tuhan akan terus menguatkan kita. Tuhan akan terus memberikan setiap kita sukacita. Dimanapun saudara-saudara boleh kasih pemuliaan bagi Allah kita, karena Dia Allah yang begitu luar biasa menyertai kita. Allah yang penuh mengasihi setiap kita, apapun situasi kita, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun masa lalu kita. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang begitu setia atas kehidupan setiap kita. Amin. Dan mari berikutnya saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi setiap jemaat Tuhan di Victory Outreach. Selama 1 pekan ini, saya percaya saudara sudah siap untuk mendengarkan, dan saudara juga sudah siap untuk mengikuti setiap kegiatan yang ada. Ya, untuk pertama, untuk hari Minggu hari ini, untuk setiap saudara yang mengambil bagian di kepemimpinan, setiap kita percaya bahwa kita ada untuk boleh menjadi berkat dimanapun area yang Tuhan tempatkan. Mari kita mau persiapkan diri, persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima arahan dari Tuhan melalui pemimpin kita, yang kita akan melakukan kelas pemuritan untuk setiap Victory Outreach Bandung, juga Victory Outreach Center Papua, yang akan dilakukan via online, via Zoom. Untuk saudara yang ada di Bandung, kita akan mulai pukul 5 sore, dan untuk saudara yang ada di Papua, waktu Indonesia Timur, kita akan mulai pukul 7 malam. Pastikan saudara terlibat
terlibat. Pastikan saudara mengikuti setiap arahannya. Kita percaya Tuhan ingin setiap kita boleh melakukan bagian kita menjadi pemimpin-pemimpin yang ilahi. Lalu untuk hari Senin, untuk esok jangan lupa untuk setiap saudara yang sudah setia untuk mengikuti ibadah doa, pastikan saudara juga tetap mengikutinya. Dan untuk saudara yang mungkin belum pernah ikut, saudara bisa mengikuti. Kita percaya kita mau datang sama Tuhan, kita mau merendahkan hati kita mau berdoa, kita mau mencari wajahnya, berbalik dari jalan kita yang jahat. Karena kita percaya, kita tahu bahwa kita memerlukan Allah di dalam kehidupan kita. Pastikan saudara bergabung untuk hari Senin pukul 7 malam. Kita akan beribadah, kita akan bersama-sama berdoa. Karena kita percaya ada kuasa di dalam kesepakatan doa. Kita akan berdoa untuk negara kita berdoa juga untuk setiap kepemimpinan yang ada Victory Outreach Center Papua, di Bandung, juga di internasional, untuk setiap jemaat Tuhan. Pastikan saudara bergabung di dalamnya. Lalu untuk hari Selasa, kita akan ada leadership meeting di Lewisari pukul 6.30. Kita akan juga menerima arahan dari pastor untuk setiap kita boleh melakukan bagian kita di dalam pelayanan. Kita percaya bahwa setiap kita melakukan bagiannya, ini adalah sebuah privilege yang Tuhan berikan. Mari kita mau melakukannya dengan sepenuh hati, dan kita mau menjadi seorang murid yang mau mendengar apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Lalu untuk life group, untuk setiap saudara, ada 2 live group yang kita lakukan di hari Rabu dan di hari Jumat. Untuk setiap saudara yang sudah terlibat, tetap terlibat di dalamnya, tetap aktif di dalamnya. Untuk hari Rabu ada live group Bandung Timur. Untuk saudara yang mungkin sudah terlibat atau saudara bisa mengajak teman siapapun, untuk saudara bisa bergabung di dalamnya, dan saudara bisa menghubungi Pastor Jeffrey untuk informasi lebih lanjut. Dan juga untuk di hari Jumat ada live group Lewisari, dan saudara juga yang ada di daerah Lewisari, di sekitarnya, untuk saudara juga bisa bergabung. Kita percaya bahwa kita membutuhkan satu sama lain, kita perlu dikuatkan satu sama lain, kita perlu dihiburkan satu sama lain. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki komunitas yang benar di dalam Tuhan untuk kita bisa melewati setiap proses yang Tuhan izinkan di hari-hari ini yang kita sedang alami. Lalu untuk hari Sabtu, untuk setiap saudara pemimpin, mari kita kembali datang bersatu hati untuk kita berdoa bersama-sama pukul 5 subuh. Untuk setiap saudara yang memiliki bagian di dalam kepemimpinan, pastikan saudara terlibat di dalamnya. Kita percaya arahan yang dari Tuhan adalah yang paling penting untuk kita bisa melakukan bagian kita di dalam kepemimpinan. Lalu untuk pengumuman yang terakhir, dan ini sangat penting untuk setiap kita yang kita biasa melakukan ibadah online dan kita masih melakukannya. Untuk mulai minggu depan, untuk setiap kita akan melakukan kembali ibadah online, tetapi kita akan ubah metodenya. Kita akan ibadah melalui aplikasi Zoom. Pastikan untuk setiap saudara boleh menginstal aplikasi Zoom di handphone, di tablet saudara, di laptop saudara, dan nanti kita akan bersama-sama beribadah melalui aplikasi Zoom. Saudara akan melihat link Zoom-nya melalui sosial media Victory Outreach Bandung, ataupun nanti saudara juga akan menerima broadcast untuk saudara bisa langsung mengklik linknya untuk mempermudah saudara, untuk kita bisa bersama-sama melihat satu sama lain meskipun online, tapi kita percaya ini akan menguatkan setiap kita. Saudara pastikan bergabung di ibadah Zoom minggu depan. Juga untuk sekolah minggu akan diadakan setelah ibadah hari Minggu, ibadah umum. Dan untuk anak sekolah minggu juga pastikan bergabung. Kita percaya anak-anak yang sudah Tuhan persiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa di masa depan. Kembali saya ulangi untuk setiap kita, untuk kita bisa ikut ibadah Zoom minggu depan jam 10 pagi, dan setelahnya kita akan ada ibadah sekolah minggu untuk anak-anak sekolah minggu. Jangan lupa dan pastikan juga saudara menjadi berkat. Ketika saudara sudah mendapatkan linknya, saudara bisa bagikan bagi orang-orang di sekitar saudara untuk kita bisa bersama-sama beribadah dan menerima berkat daripada Tuhan. Amin. Oke, lalu selanjutnya kita akan mendengarkan
pengumuman dari Victory Outreach International dan kita bisa bersama-sama mengikutinya. Jika kita bisa mengikutinya atau kita bisa dukung di dalam doa setiap pergerakan yang ada di Victory Outreach International, kita percaya bahwa kita akan diberkati, semakin diberkati, dan kita percaya bahwa Victory Outreach akan menjadi berkat dimanapun berada. Mari saya ajak saudara untuk kita boleh menyaksikan pengumuman Victory Outreach International. Coronavirus. Has identified the cause of the Mysterious new virus. coronavirus. Around the world have now reported more than 1 million coronavirus cases. In 2020, the world was shut down. When everything stood at a standstill, Victory Outreach kept moving forward. Circumstances tried to isolate us, handcuff us, even discourage us. But we still gathered. We still reached people. We still planted bases. You can't stop Victory Outreach. Now we're back and stronger than ever. We're just getting started. And this 2022, we're coming together under one roof in Anaheim, California for World Conference. It's a move of God that has taken place. There's a world shaker in you. There's someone that's going to take their high school in you. I believe I'm talking to some pioneers in the room that are willing to take some risks, go to another land, go into their city, make a difference. God wants to do something new through the third wave generation because he wants to do something new for Victory Outreach International. Saatnya pagi hari ini kita akan kembali melakukan bagian kita, menjadi partnernya Tuhan di muka bumi ini untuk perluasan kerajaan Allah. Kita begitu percaya melalui pelayanan Victory Outreach akan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, akan semakin banyak jiwa-jiwa dipulihkan. Kita begitu percaya bahwa kita memiliki rumah pemulihan yang ada di Lewisari. Kita percaya melalui tempat ini akan banyak orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang dipulihkan, di kenakalan remaja, di kecanduan narkoba, prostitusi, apapun permasalahan mereka. Nah, mari pada pagi hari ini kita lakukan bagian kita. Kita tahu bahwa setiap operasionalnya, setiap apa yang diperlukan di dalamnya, kita memerlukan dana, biaya, dan itu setiap kita harus setia memberikan persembahan dan persepuluhan kita seperti apa yang sudah Tuhan juga ajarkan di dalam kehidupan kita, untuk kita boleh memberkati, kita melakukan bagian kita, mengembalikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan melalui persembahan persepuluhan kita. Kita mau memberi sebagai rasa syukur setiap kita, sebagai rasa ketaatan setiap kita, bahwa Dia Allah yang begitu setia, Allah yang menyertai kita hingga saat ini. Dan ini merupakan perintah yang Tuhan juga berikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari setiap kita mau bersama-sama memberikan dengan keralaan hati, dan melalui keuangan yang ada di dalam gereja, kita percaya Tuhan akan semakin disenangkan dan akan semakin banyak jiwa-jiwa boleh dipulihkan dan dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu karena saudara boleh tetap setia memberikan persembahan persepuluhan, dan kita percaya firman Tuhan, janji Tuhan berbicara untuk setiap kita akan semakin diberkati ketika kita mau memberikan apa yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Mari dimanapun saudara berada, kita mau satukan hati, kita mau berdoa untuk persembahan persepuluhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau menjadikan setiap kami menjadi bagian di dalam perluasan kerajaan Tuhan. Terima kasih, sebuah privilege bagi setiap kami untuk kami boleh menjadi partnernya Tuhan, untuk kami boleh melakukan bagian kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami dengan setia boleh terus memberi apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Kami mau memberi persembahan persepuluhan kami karena kami begitu mengasihi Engkau, karena kami begitu mencintai Engkau, dan kami begitu bersyukur untuk setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, ini adalah sebuah ketaatan yang harus kami lakukan, dan kami percaya Tuhan yang akan memberkati
setiap jemaat Tuhan yang boleh tetap setia memberi dan bersyukur melalui persembahan persepuluhan, apapun pekerjaan, apapun usaha yang dilakukan, pernikahan, keluarga, kami percaya Tuhan akan berkati dan kami percaya Tuhan akan terus memberikan penyertaan Tuhan yang sempurna ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan biar setiap apapun yang diberikan oleh jemaat Tuhan boleh diatur oleh bagian keuangan dengan baik dan benar untuk setiap kami boleh terus melakukan bagian kami Tuhan, dan biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan melalui persembahan persepuluhan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan persepuluhan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dan berikut di layar kaca saudara, di handphone saudara, di gadget saudara, ada nomor rekening yang akan memudahkan saudara untuk saudara bisa memberikan persembahan persepuluhan saudara melalui transfer, dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan melalui setiap apapun yang kita berikan. Terima kasih saudara untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari saatnya untuk setiap kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya yang luar biasa. Kita percaya melalui kebenaran firman Tuhan, setiap kita akan diubahkan, setiap kita akan mengalami terobosan, setiap kita akan mengalami berkat yang luar biasa ketika kita mau mendengarkan dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelumnya mari setiap kita boleh mempersiapkan hati kita untuk kita kembali menyanyikan satu buah pujian yang akan dinyanyikan oleh worship team, dan kita percaya ini akan menjadi kesempatan untuk kita membuka hati kita, untuk kita persiapkan diri kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, dimanapun saudara berada, kita akan kembali menyanyikan lagu yang berikut untuk kita bisa bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari buka hati kita. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Allah kita pagi hari ini. Thank you Jesus. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you keep defending my soul. And every day I grow to love you more. Yes, Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you kept defending my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place.
yang akan berbicara Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biar hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita katakan, amin. Shalom, selamat pagi Jemaat Victory Outreach Bandung Indonesia dan juga Victory Outreach Center Papua yang selalu setia mengikuti ibadah online bersama dengan kami Gereja Victory Outreach Bandung melalui platform apapun juga yaitu YouTube ataupun Facebook, dan sungguh luar biasa melihat kesetiaan saudara mengikuti ibadah online bersama dengan kami. Saya percaya kita sudah di ibadah online ini kita sudah hampir 2 tahun lebih semenjak pandemi COVID-19, dan saya percaya bahwa kita akan kembali bertemu kembali secara onsite, dan itu suatu kerinduan kami juga. Dan mari kita sama-sama terus berdoa untuk kita boleh bersama-sama kembali beribadah secara onsite. Dan saya ingin mengucap syukur, terima kasih untuk Tuhan yang selalu memberikan saya kasih karunia, dan juga terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan pagi hari ini untuk saya boleh memberikan firman Tuhan kepada setiap jemaat-jemaat yang luar biasa yang selalu setia mengikuti ibadah online. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja buka di Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat saudara. Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Itali, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Andramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus, dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira, di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus karena angin tetap tidak baik. Kami menyusur pantai Kreta melalui Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar serius dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Ayat 14, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut.
Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dan dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk menyelamatkan diri kami. Amin. Panjang ya ayat firman Tuhannya. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kepercayaan yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan setiap kami boleh semakin bertumbuh, berkembang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan kami boleh semakin mencari Engkau di masa-masa sulit kami semakin bertumbuh di dalam kesukaran-kesukaran yang kami hadapi. Karena kami percaya kalau Engkau Allah yang selalu setia menemani kami kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau urapi hamba-Mu, Kau urapi setiap jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kami boleh Tuhan menerima firman-Mu dengan keyakinan kami, beriman kepada kami dan kami boleh bertumbuh, berkembang Tuhan di dalam pengetahuan kami akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu, firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya, Kau yang akan mengurapi mulut dan bibir hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam Kisah Para Rasul 27, di sini diceritakan terdapat 276 jiwa berada dalam satu kapal yang sedang mengalami pencobaan yang sangat berat saat menempuh perjalanan mereka menuju Roma. Kapal tersebut terkena angin sakal sehingga kapal tersebut terombang-ambing di tengah lautan. Dan yang lebih parahnya di sini, saat kejadian berlangsung, langit dalam keadaan gelap. Sampai mereka tidak melihat matahari hampir selama 14 hari. Dan begitu besarnya angin sakal, gelombang laut yang menghantam kapal tersebut, orang-orang yang berada di dalam kapal tersebut mereka menjadi tawar hati. Dan bahkan mereka menjadi hilang pengharapan mereka. Dan mungkin banyak dari kita saat ini merasa dan berpikir bahwa hidup ini terasa tidak adil. Masing-masing kita akan menghadapi berbagai-bagai masalah. Bahkan kesulitan. Mungkin mengalami luka hati dalam hidup kita. Dan yang itu mungkin berpotensi menjadikan kita pribadi yang lebih baik atau kita pribadi yang berakhir dengan kepahitan. Saudara pribadi yang mana? Di saat saudara menghadapi hal-hal yang menghimpit saudara, itu akan membuat saudara menjadi pribadi yang berpotensi lebih baik atau saudara menjadi pribadi yang berakhir dengan kepahitan. Dan semua ini tergantung dari pilihan saudara dan saya. Kita bisa memilih untuk terus bertumbuh melalui semua yang terjadi atau malah kita menyerah. Saudara bertumbuh atau misalkan saudara menyerah. Melalui semua masalah hidup yang saudara dan saya alami, kita juga dapat memilih untuk menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki atau menjadi pribadi yang mengeraskan hati kita. Saudara menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki atau menjadi pribadi yang mengeraskan hati. Kita sendiri yang harus memutuskan
apa respon kita? Kita pilih ketika menghadapi masa sukar dalam hidup kita masing-masing. Kita akan memilih tanggapan kita sendiri. Dan lalu bagaimana cara saudara dan saya menghadapi dan mengatasinya ketika masalah dan kesulitan hidup tersebut saudara alami. Hal penting yang terjadi dalam hidup saudara dan saya adalah apa yang terjadi dan berkembang di dalam diri saudara dan saya. Ketika harus menghadapi semua itu, apa respon saudara? Dan respon saudara justru itu akan mengubah cara pandang saudara. Dan sebenarnya sesuatu yang terjadi, kesulitan dalam hidup kita, itu sebenarnya sedang membentuk karakter kita lebih kuat. Membentuk karakter kita lebih kuat. Dan hal inilah yang membawa saudara dan saya menuju yaitu kekekalan karakter. Karakter kita terbentuk melalui semua masalah, melalui semua masa-masa sukar, masa-masa sulit. Karakter kita terbentuk. Dan saya ingat waktu pertama kali pandemi itu terjadi, rasanya sangat sulit. Minggu demi minggu saya bisa, bulan demi bulan kayaknya makin sulit. Tapi yang saya lakukan adalah saya tetap terus setia melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Saya tidak pergi dari ministry, saya tidak keluar dari gereja, saya tidak melakukan hal-hal yang gila, tapi saya tetap terus setia melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Baik di dalam kehidupan saya pribadi, baik di dalam pernikahan, baik di dalam keluarga, baik di dalam ministry ataupun di dalam pekerjaan saya. Saya tidak melakukan hal-hal yang gila ketika menghadapi masa-masa sulit terjadi beberapa tahun kemarin. Dalam Kisah Para Rasul 27, kita belajar 3 hal yang harusnya kita jangan lakukan ketika berada di dalam masa sukar kita, di dalam masa sulit kita. Poin yang pertama adalah kita jangan terhanyut. Kita jangan terhanyut. Kisah Para Rasul 27:15 di situ dikatakan kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami, di situ dikatakan, karena itu kami menyerah saja. Kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kapal yang membawa Paulus dan tahanan lain ke Roma sedang berada di tengah laut Mediterania. Dan pada waktu itu matahari tidak muncul. Bayangkan matahari tidak muncul, gelap selama 14 hari. Jadi mereka tidak punya pegangan apapun dan kapal mulai terhanyut. Ketika menghadapi kesulitan dan masa sukar dalam hidup, beberapa orang membiarkan diri mereka terhanyut di dalam keadaan. Beberapa dari kita, beberapa dari saudara membiarkan diri saudara terhanyut di dalam keadaan yang terjadi di dalam hidup saudara. Mereka tidak lagi memiliki tujuan hidup, sesuatu yang ingin dicapai, ataupun cita-cita atau impian di dalam hidup mereka. Mereka terhanyut dan terbawa dengan keadaan yang terjadi. Keadaan seperti ini bisa kita ibaratkan coasting, yaitu meluncur ke bawah di atas salju dan terus meluncur. Masalahnya dalam coasting saudara meluncur turun dengan cepat. Saudara meluncur turun dengan cepat. Keadaan seperti ini bisa menghimpit saudara lebih lagi. Saudara harus tahu kalau hidup bukanlah seperti itu. Hidup memang sangat keras. Hidup keras, tetapi jangan sampai saudara kehilangan cita-cita
dan mimpi saudara ketika kehidupan yang kian keras mendatangi hidup saudara. Saudara tidak bisa mengharapkan tidak ada pergumulan. Saudara tidak bisa mengharapkan tidak ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan itu bukanlah kehidupan tetapi kematian. Karena di dalam kehidupan harus ada tantangan. Dan jangan biarkan diri saudara hanyut dalam keadaan bangkit dan jangan menyerah. Bangkit dan jangan menyerah. Karena justru masalah itu akan membawa saudara naik ke atas dan melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup saudara. Mukjizat Tuhan dilepaskan. Karena apa? Karena saudara tidak menyerah. Karena saudara tidak menyerah. Dan masalah itu akan membawa saudara naik ke atas. Dan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dan jika saudara percaya mukjizat akan Tuhan dinyatakan kepada saudara, mari berikan kemuliaan dimanapun saudara berada saat ini. Poin yang berikutnya adalah jangan buang hal-hal yang berharga di dalam hidup saudara. Kisah Para Rasul 27 ayat 18 di situ dikatakan, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Mereka membuang semua muatan kapal ke laut. Penanggung jawab kapal ingin mencoba meringankan beban kapal karena kondisi mereka tersebut. Jadi ia meminta mereka yang ada di kapal untuk membuang muatan yang ada. Kemudian mereka juga membuang segala macam perkakas dan makanan yang mereka bawa. Mereka membuang apa yang mereka butuhkan karena badai telah sangat menjadi hebat saat itu. Ketika saudara berada dalam hidup dan segala sesuatunya seolah menjadi tidak tertahankan lagi, saudara cenderung untuk membuang dan meninggalkan nilai-nilai kekristenan di dalam hidup saudara. Saudara membuang nilai-nilai hidup yang positif dalam hidup saudara. Dan hubungan tertentu yang tidak akan pernah saudara lakukan ketika segala sesuatunya dalam keadaan baik. Ketika segala sesuatunya dalam keadaan baik, saudara kayaknya mengkip segala sesuatu yang rohani, kekristenan. Tetapi mungkin di saat saudara menghadapi angin badai dan saudara terombang-ambingkan, saudara membuang hal-hal yang baik di dalam hidup saudara. Mereka membuang apa yang mereka butuhkan karena badai telah sangat begitu hebat. Jangan pernah sekali-kali berpikir untuk saudara membuang hal-hal yang baik yang saudara lakukan. Kadang kita membuang segala sesuatunya di saat kita mengalami yang namanya pandemi. Kita mencoba melakukan segala sesuatunya dengan cara kita. Kita membuang hal-hal yang baik. Kita mencoba membuang, kayaknya saya terlalu fokus untuk membangun keluarga. Saya buang ministry. Saya lagi sibuk untuk bekerja karena ada satu kebutuhan. Saya buang yang tadinya rajin mengikuti ibadah doa online. Saudara buang, tetap rajin berdoa ketika badai menghampiri saudara. Tetap setia melayani Tuhan, tetap rajin beribadah walaupun masih online. Tetap rajin mengikuti ibadah doa online dan tetap setia memberi persembahan. Saudara mungkin berkata, saya menyerah dengan keadaan pernikahan saya. Saya menyerah untuk tidak lagi bermimpi bisa kuliah. Saya menyerah melayani Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, tetap berada di dalam kapal. Tetap berada di dalam kapal. Jangan pernah buang hal-hal yang baik yang dulu saudara lakukan. Sudahkah saudara melakukan apa yang Tuhan katakan tersebut?
Sudahkah saudara berkata, perceraian bukanlah jalan terbaik bagi saya Tuhan. Kami akan berusaha memperbaikinya dan membuatnya berhasil. Jika saudara belum melakukan apa yang Tuhan minta untuk tetap berada di dalam kapal, saudara akan selalu tergoda untuk keluar dari keadaan yang sedang menghimpit saudara. Jika saudara tidak memiliki hati yang rela, maka karakter kita tidak akan pernah bertumbuh sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Makanya tetap berada di dalam kapalnya Tuhan. Jangan mencoba sekali-kali membuang hal-hal yang positif yang dulu saudara pernah lakukan. Satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa Allah sanggup mengubah keadaan seseorang dan sifat seseorang. Ia sanggup untuk merubah saudara dan saya, tetapi ia tidak akan melakukannya jika kita terus-menerus meninggalkan kapal, sementara yang ia inginkan dari kita adalah tetap berada di dalam kapalnya Tuhan. Ketahuilah bahwa Allah tidak pernah menginginkan kita untuk melarikan diri dari keadaan kita. Sesulit apapun itu, Ia ingin agar kita belajar, bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan berkenan kepadanya melalui semuanya itu. Jadi tetap berada di tempat saudara saat ini, tetap berada di Victory Outreach Bandung Indonesia apapun keadaannya, tetap berada di Victory Home apapun keadaannya, tetap berada di Lewisari apapun tantangannya, tetap berada di pelayanan Victory Outreach Bandung walaupun kelihatan begitu berat, tetap berada di hadirat Tuhan walaupun rasanya ingin pergi, tetap memuji dan menyembah Tuhan walaupun keadaan sedang tidak baik. Tetaplah berada di kapal Victory Outreach Bandung karena Tuhan punya panggilan yang besar untuk hidup saudara. Tuhan punya panggilan yang besar untuk hidup saudara. Jadi pastikan saudara tetap terus berada di dalam kapal Victory Outreach Bandung dan tetap lakukan hal-hal yang positif yang dulu saudara pernah lakukan. Apapun yang terjadi, apapun masa sukar yang saudara hadapi, apapun keadaan di saat saudara terombang-ambingkan, tetap lakukan yang baik di dalam pelayanan, tetap lakukan yang baik di dalam gereja, tetap lakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan rumah tangga saudara, di dalam pernikahan saudara, tetap lakukan hal-hal yang positif yang saudara pernah lakukan. Jangan buang semuanya itu. Jangan buang. Poin yang terakhir, dan saya akan selesai. Poin yang ketiga adalah jangan menyerah. Jangan menyerah. Kisah para Rasul 27 ayat 20. Di situ dikatakan, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Setelah selama genap 14 hari, berada dalam kegelapan dan sudah membuang muatan kapal, mereka akhirnya menyerah. Mereka akhirnya menyerah. Sayangnya mereka melupakan satu hal yang penting, bahwa Tuhan tetap memegang kendali sekalipun kita berada di tengah badai. Saudara tahu dan saudara mungkin ingat apa yang dulu Tuhan pernah kerjakan di dalam hidup saudara sebelum pandemi ini terjadi. Saudara mungkin ingat apa yang dulu Tuhan pernah lakukan di saat saudara terpuruk sebelum pandemi. Saudara mungkin ingat mukjizat apa yang sudah Tuhan perbuat sebelum COVID ini terjadi, sebelum pandemi ini terjadi, dan sebelum masa-masa sukar ini terjadi. Dan di saat masa-masa sukar ini terjadi, saudara menyerah. Padahal Tuhan terus menyertai saudara. Di masa-masa kemarin, di masa-masa lalu, Tuhan menyertai saudara. Tuhan memampukan saudara. Tuhan menolong saudara. Tetapi kenapa saudara hilang harapan dan saudara menyerah? Saudara jangan menyerah.
Saudara jangan menyerah. Mungkin kita merasa ia tidak hadir ketika kita berada dalam masa-masa gelap di dalam hidup kita. Mungkin saudara merasa Tuhan tidak hadir di masa-masa hidup saya, di masa-masa sulit saya. Mungkin kita merasa Tuhan begitu jauh. Tuhan begitu jauh. Mungkin saudara, Tuhan tidak ada di samping saya. Tuhan begitu jauh rasanya. Dengar jemaat Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan kita. Bahkan ketika badai menerjang hidup saudara dan saya, Ia akan membantu kita melewati semua itu. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada mujizat di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Ada kekuatan di dalam nama Yesus. Ada terobosan di dalam nama Yesus. Yang harus saudara lakukan adalah jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan saudara tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan saudara kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Yang di home tetap terus berjuang. Jangan menyerah. Mungkin saudara sedang mempersiapkan hal yang besar untuk saudara bisa dapatkan. Mungkin saat ini iblis mencoba mengganggu saudara. Kenapa? Karena Tuhan sedang menyiapkan hal yang penting yang akan saudara dapatkan. Karena itu iblis mencoba mengganggu saudara. Iblis mencoba membuat saudara menyerah. Karena Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang penting untuk saudara dapatkan. Dan sesuatu yang penting yang akan Tuhan berikan. Makanya jangan menyerah. Jangan putus asa. Biarkan sesuatu yang penting yang Tuhan ingin nyatakan itu saudara bisa dapatkan. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Yesus hanya menguji kita. Apakah kita tetap percaya kepadanya dalam masa-masa sulit yang kita hadapi. Apakah saudara dan saya akan lulus ujian tersebut. Tetap taruh iman dan percaya kita kepadanya. Karena Tuhan Yesus, Ia yang memegang kendali atas hidup kita. Tuhan Yesus yang memegang kendali atas hidup saudara dan saya. Sesulit dan sekeras apapun badai yang kita hadapi, yang kita alami, yang sedang terjadi, Yesus, Tuhan yang setia, senantiasa menyertai kita dan memberi kekuatan kepada kita supaya kita bisa melewatinya. Dan dengan demikian iman dan karakter saudara dan saya akan terbangun kuat sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Tunggu waktunya Tuhan. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan buang hal-hal yang baik yang dulu saudara pernah lakukan di dalam pelayanan. Yang dulu saudara pernah lakukan di dalam ministry. Di dalam gereja. Di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan. Tetap terus berada di dalam kapal Victory Outreach Bandung, Indonesia. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Dan saya berdoa firman Tuhan yang singkat ini, 3 poin ini, itu akan mengencourage kita semua. Tetap terus melaju, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita tidak pernah pergi dan lari dari panggilan Tuhan. Justru saat ini Tuhan sedang menguji kita semua. Apakah kita masih tetap terus mau bertahan di dalam pelayanan? Apakah kita tetap terus mau bertahan melayani Tuhan? Saudara tidak pergi dari panggilan Tuhan. Saudara tidak lari dari panggilan Tuhan. Dan ingatlah
Apa yang sudah Tuhan pernah kerjakan di masa lalu saudara. Dan sampai dengan detik ini, Tuhan tetap terus setia menuntun saudara. Saya berdoa pagi hari ini saudara mendapatkan kekuatan yang baru melalui firman Tuhan pagi hari ini. Tundukkan kepala saudara dimanapun saudara berada dan angkat kedua tangan saudara. Saya akan berdoa buat saudara pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang singkat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Dan ajar kami Tuhan setia selalu kepada Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Mari Tuhan ajar kami selalu setia untuk terus bergantung kepada Engkau. Kami tidak lari, kami tidak keluar dari kapal yang telah Engkau sediakan. Kami tidak pergi dari kapal Victory Outreach Bandung. Kami tetap terus tekun mencari Engkau apapun yang terjadi. Kami tetap terus berdoa kepada Engkau apapun pergumulan yang terjadi. Kami tetap terus memuji dan menyembah Engkau walaupun rasanya sulit Tuhan. Ajar kami Tuhan pagi hari ini Tuhan meresponi firman-Mu Tuhan. Mari Bapak Engkau berkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan. Biarkan jemaat-jemaat-Mu selalu setia kepada Engkau Tuhan. Dimanapun jemaat-jemaat-Mu berada saat ini yang mengalami pergumulan hebat, yang mengalami masalah di dalam rumah tangga mereka, pernikahan mereka, keluarga mereka, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang akan menguatkan mereka, Engkau yang akan melindungi mereka, dan Engkau yang akan menuntun mereka kepada kasih karunia-Mu yang luar biasa. Biarlah Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan memiliki iman yang kuat, karakter yang kuat di dalam Engkau, dan iman yang tetap terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap kami boleh melakukan segala sesuatunya Tuhan dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami, dan dengan semangat. Di mana kami percaya Engkau sedang menyiapkan sesuatu yang penting untuk kami Tuhan. Di masa-masa sulit ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat kesetiaan saudara pagi hari ini, dan firman ini boleh memberikan kita satu kekuatan yang baru dan menguatkan saudara untuk tetap terus berjalan di dalam firman Tuhan, di dalam kehidupan saudara. Dan sebentar anak-anak sekolah minggu akan melakukan ibadah sekolah minggu. Dan tidak lupa nanti mulai bulan depan kita akan beribadah secara Zoom, tidak lagi melalui YouTube dan Facebook. Dan pastikan saudara tune in di dalam ibadah bulan depan, April, awal minggu pertama kita akan melalui Zoom. Dan kita akan lebih lagi mencari Tuhan. Walaupun keadaannya kita percaya bahwa tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menuntun kita di saat kita selalu mengikuti arahan dari firman Tuhan. Terima kasih sekali lagi, dan tidak lupa juga hari Senin kita tetap terus melakukan doa online melalui Zoom. Dan mari kita bersama-sama berdoa dan mencari Tuhan selalu setia untuk tetap terus bersekutu di dalam pertemuan-pertemuan ibadah di Gereja Victory Outreach Bandung, Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat hari Minggu.